Shalom, Ibu dan Bapak kekasih Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah Allah saja kita boleh bersekutu pada saat ini. Adapun acara yang sudah pengurus siapkan, pertama, sambutan oleh Ketua Pelkat PKLU Bapak Yan Surmayar, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne PKLU GPIB. Kedua, ibadah rutin Pelkat PKLU Jemaat Nazaret. Ketiga, ucapan terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur pada hari ini kembali kita bisa ketemu satu sama yang lain dalam rangka mensyukuri akan ibadah syukur, ibadah rutin pada bulan November ini yang adalah merupakan ibadah kedua terakhir, ibadah rutin kedua terakhir pada tahun 2020 ini. Kita tahu persis bahwa di tahun ini kita beberapa kali tidak melaksanakan ibadah, akan tetapi puji Tuhan, sekarang kita bisa melaksanakan ibadah rutin pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada khususnya Bapak Pendeta Rirhena yang bersedia untuk membawakan atau sebagai pelayan firman pada sore hari ini. Demikian juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sempat mengikuti ibadah walaupun baku dapa hanya di layar, orang menyana baku sentuh satu sama yang lain. Biasanya baku sentuh, kali ini baku dapa di layar. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah Tuhan perkenankan buat kita sekalian pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ibadah lansia adalah merupakan persekutuan rutin bulanan yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020 ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak permasalahan atau yang disebut Corona COVID-19 yang menjadikan kita beribadah secara virtual. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada kita bahwa di bulan November di tahun 2020 ini ada begitu banyak rekan-rekan kita yang mensyukuri akan hari ulang tahun. Data yang ada pada kami itu ada lebih kurang ada 19 orang, luar biasa. Sukacita yang dinyatakan, yang dianugerahkan Tuhan di dalam bulan November, bahwa data yang ada 19 orang berulang tahun pada bulan November ini luar biasa, termasuk di dalamnya Metro. Atas dasar anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, bagi ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami atas nama PKLU GPIB Nazaret menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudara rekan-rekan yang berulang tahun di bulan November ini. Kiranya anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian akan merupakan cerminan sukacita untuk memperbarui, melihat kehidupan kita hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Dalam kesempatan itu kami pengurus menyampaikan sekali lagi selamat, dan kiranya sukacita yang akan disyukuri, yang baik yang sudah berlalu, yang akan datang, agar supaya segalanya memperkuat iman dan imun kita. Kalau semua itu kuat, maka tema daripada ibadah kita pada hari ini yaitu semangat, segar, dan tegar akan terwujud di dalam kehidupan kita. Semangat,
kalau kita tidak semangat untuk menghadapi peristiwa yang ada pada bangsa kita, bahkan seluruh dunia, maka kita lemah. Oleh karena kita semangat, maka kita diberikan kekuatan segar. Karena kita segar, maka kita mampu menghadapi segala apa yang diperhadapkan kepada kita. Dengan kesegaran itu, maka kita diberikan ketegaran. Ketegaran artinya sanggup menghadapi segala peristiwa apapun itu yang terjadi. Dan kita tidak diperkenankan untuk mengeluh atau mengklaim kenapa ini terjadi, karena secara manusia tidak ada satu manusia pun yang menghendaki peristiwa ini terjadi. Apakah kita boleh katakan bahwa ini kehendak Tuhan? Tidak ada manusia satu yang ketahui, tapi semuanya itu atas kehendak Tuhan. Tuhan mau melihat, menguji kemampuan kita sampai di mana, kesanggupan kita, ketangguhan kita untuk menghadapi peristiwa ini. Karena kalau kita dapat menghadapi segala peristiwa yang ada ini, maka kita dikatakan lulus dan kita diperkenankan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di setiap saat dan di setiap ketika, dimanapun kita pergi dan dimanapun berada. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi sesuai tema saya sampaikan, kita harus semangat, harus segar dan harus tegar, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kita di setiap saat dan ketika dimanapun kita pergi dan berada. Semangat! Sekian dan terima kasih.
Kita semua adalah orang-orang yang sudah mengalami banyak hal, suka dan duka, serta naik turunnya kehidupan sudah kita lalui. Badan sudah mulai lemah dan pikiran mulai lelah. Tapi dalam kondisi semacam ini, di mana para orang tua dianjurkan untuk tidak pergi-pergi dan tinggal di rumah saja, apakah hati kita tega untuk membiarkan banyak orang dan saudara-saudara kita menderita karena keadaan ini? Marilah dalam hidup yang masih Tuhan karuniakan, kita dengan semangat dan kuat kita melakukan yang positif untuk sesama. Tuhan yang telah menjaga kita dan melindungi kita, sepatutnya lah kita memuji dan memuliakan namanya. Pemberitaan firman dalam ibadah daring Pelkat PKLU Jemaat Nazaret saat ini akan dilayani oleh Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Mari berdiri dengan merendahkan diri dan hati. Marilah kita menghadap Tuhan, muliakan namanya, dan bersorak sukacita. Ibu Bapa yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, pujian syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Hanya karena kasih dan belas kasihan-Mu kepada kami sajalah kami boleh datang untuk beribadah pada hari ini. Berkati pula ya Bapa akan Pak Pendeta yang hendak menaburkan firman. Hadirlah bersama dengan kami dan persiapkanlah hati pikiran kami untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga yang kelima. Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga yang kelima yang akan kita bacakan secara berbalasan. Saya yang bagian keluar disambut oleh Ibu Bapa bagian yang ke dalam. Kita akan mulai dari ayat yang kedua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur.
Sebab Tuhan Allah yang besar, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Selamat sore, Ibu dan Bapak sekalian yang ada di rumah, khususnya Opa dan Oma. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di rumah melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu ini dapat kami fahami dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 42. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya bacakan, kita dengar bersama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya sabda Allah menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya warga PKLU yang ada di Jemaat Nazaret. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada nama yang begitu terkenal, ya. Ada dua nama yang saling bersaing. Satunya Donald Trump dan satunya lagi adalah Joe Biden. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah mengenai Joe Biden. Saat ini dia berusia 77 tahun. Ya. Sudah sangat lansia itu. Tapi dia tetap terlihat bersemangat, ya, tetap segar dan tegar, ya, menghadapi pemilihan yang penuh dengan berbagai macam gejolaknya. Menurut informasi yang kita dengar bersama, dia telah meraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden Amerika yang ke-46. Saat pencoblosan pada tanggal 3 November 2020, ia mengunjungi rumah tempat kelahirannya di Scranton. Joe Biden kemudian diminta untuk menuliskan sebuah kenangan di dinding rumahnya itu. Lalu dia tulis begini: "From this house to the White House with the grace of God." Jadi dari rumah ini menuju ke Gedung Putih dengan anugerah Tuhan. Jadi dia meyakini bahwa dia terpilih jadi presiden Amerika yang ke-46 dan dia bisa menempati Gedung Putih itu karena anugerah Tuhan. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga bisa berkata seperti Joe Biden. Kita bisa hidup di rumah kita masing-masing dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita sebagai orang tua, sebagai opa dan oma bisa menikmati hidup bersama keluarga sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Begitu juga seorang yang dipilih oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan juga bisa berkata, Tuhan memilihku sebagai hambanya karena anugerah Tuhan. Bacaan kita tadi Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 itu berbicara tentang hamba Tuhan. Kita bertanya, siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah orang yang dipilih, orang yang dipakai dan diutus oleh Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam bacaan kita tadi, Yesaya 42 ayat pertama, saya bacakan untuk kita. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan tidak hanya memilih dan mengutus hambanya,
tetapi juga mengaruniakan rohnya. Untuk apa? Supaya hambanya ini dikuatkan, dimampukan sebagai wakil Tuhan untuk menyatakan, menyampaikan firman Tuhan dan membawa terang kepada umat manusia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus diutus Tuhan ke dalam dunia adalah sebagai hamba Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat itu cocok sesuai dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, perhatikan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 3. Saya bacakan ayat 16 dan 17 bagi kita. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Opa dan oma, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan anak kalimat, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Anak kalimat ini sama dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 42 ayat pertama. Ya. Dikatakan di situ, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi kita lihat di situ, opa dan oma, saudara sekalian di rumah, bahwa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam perjalanan yang panjang sampai dengan kedatangan Yesus, maka nubuatan itu cocok dikenakan pada Yesus. Jadi Yesus adalah hamba Tuhan yang Tuhan utus ke dalam dunia. Hamba Tuhan di sini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang taat dan setia. Ya, karena menjadi hamba Tuhan adalah orang yang taat dan setia, dan itu bisa dikenakan kepada suatu umat, suatu bangsa, yaitu bangsa Israel sendiri, umat kepunyaan Allah. Hamba Tuhan juga tidak hanya dikenakan kepada seorang nabi dalam perjanjian lama atau para presbiter yang terdiri dari diaken, penatua, dan pendeta di dalam gereja kita. Tetapi hamba Tuhan bisa juga ditujukan kepada kita semua, umat manusia, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada merekalah Yesus katakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Diutus pergi sebagai hamba Tuhan. Di dalam Kristus kita ditebus, kita diselamatkan,
Kita dipilih dan diutusnya sebagai hamba yang melayani pekerjaannya di tengah dunia ini. Jadi opa dan oma, hamba Tuhan itu tidak melekat hanya kepada pendeta, diaken, penatua. Tapi yang namanya hamba Tuhan itu adalah umat kepunyaan Allah sendiri yang diutus keluar dari kegelapan, diutus pergi menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita semua adalah hamba Tuhan. Mungkin ada opa dan oma yang berpikir begini, waduh, terlalu berat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kok merasa tidak mampu menyandang sebutan hamba Tuhan? Opa dan oma jangan cepat-cepat bilang tidak mampu dulu. Jangan. Ingatlah bahwa ketika Tuhan memilih kita menjadi hambanya, siapapun dia, lihatlah itu sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Dan kalau itu anugerah Tuhan bagi kita, maka Tuhan akan memberikan kuasanya, akan memberikan Roh Kudus kepada kita, mencurahkan rohnya ke atas kita, supaya kita mampu, kita bisa tetap semangat, segar, tegar melayaninya. Tema yang diberikan oleh pengurus PKLU hari ini adalah tetap semangat, tetap segar, dan tegar. Wah, tema yang luar biasa indah. Kita bisa seperti itu kalau Tuhan mengaruniakan kuasanya, rohnya. Joe Biden walaupun sudah 77 tahun, tapi tetap kelihatan semangat, segar, tegar. Opa dan oma juga demikian. Walaupun sudah berusia lanjut, kalau Tuhan memberikan kuasa menyertai kita, maka kita juga akan tetap semangat, segar, tegar menjadi hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah, dari mana kita mulai melayani sebagai hamba Tuhan? Jawabnya, mulai dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita sendiri. Opa dan oma bisa menjadi penasihat yang baik di rumah. Opa dan oma bisa menjadi juru damai di rumah. Ketika anak-anak kita menghadapi masalah, ketika di rumah ada perselisihan, ada salah faham dalam kehidupan keluarga kita, opa dan oma akan tampil sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang diutus Tuhan, sebagai hamba Tuhan di dalam rumah itu. Opa dan oma akan memberikan nasihat, memberikan arahan kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya, bertolak dari nasihat firman Tuhan. Ketika itu dilakukan oleh opa dan oma, oleh orang tua kita, maka kita sudah melaksanakan tugas. Kita sudah berperan sebagai hamba Tuhan yang Tuhan utus dan pakai, yang kuasa Roh Allah yang kudus ada pada kita. Sehingga sebagai opa dan oma walaupun sudah berusia lanjut, tetapi kita tetap semangat, segar dan tegar karena ada Roh Kudus. Karena kuasa Allah menyertai kita. Di akhir daripada renungan ini,
Saya mau mengikuti gayanya Joe Biden, ya. Saya akan mengatakan begini, I will serve all of my family with the grace of God. Kita akan melayani seisi keluarga kita dengan anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan komitmen iman seperti itu, saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati Opa dan Oma. Opa dan Oma di rumah akan tetap semangat, tetap segar dan tegar menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan Tuhan utus. Amin. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tata rahmatnya teguh sang kerajaan, yang ada yang asal, dipuji disembah di sorga dan di dunia selamanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan bagi kami semua, kami Opa dan Oma, warga PKLU GPIB Nazaret. Kami bersyukur sore hari ini bisa beribadah di rumah masing-masing. Kami bisa membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, firman-Mu itu mendiami kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami teringat mendoakan pengurus PKLU. Tuhan berkati mereka dan tuntun mereka dengan kuasa-Mu, sehingga setiap bentuk pelayanan dapat dikerjakan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua warga PKLU GPIB Nazaret. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan kesehatan, Tuhan sertai kami semua dengan anugerah-Mu. Jaga tuntun kami Bapa, supaya kami bisa menikmati hidup di hari tua ini hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, kami teringat mendoakan warga PKLU yang saat ini berada dalam kelemahan tubuhnya. Biarlah Tuhan datang dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Tuhan kuatkan mereka Bapa. Terlebih ketika kami semua saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Tolong kami Bapa, beri kami imun tubuh yang kuat. Jaga lindungi kami semua warga PKLU. Sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari infeksi virus COVID-19 ini. Dan biarlah kami tetap hidup dalam naungan kuasa Tuhan saja. Kami serahkan setiap bentuk pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Bapak Pendeta Henry Yakob bersama keluarga, semua diaken penatua, semua unit-unit misioner, siapapun yang ada dalam jemaat ini Tuhan pakai dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Engkau jugalah yang mengutus kami sebagai hamba-hambamu, dan kami siap melayani pekerjaan-Mu hanya dengan kuat kuasa, dengan anugerah yang berasal daripada Tuhan saja. Kami serahkan juga anak-anak kami, cucu-cucu, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati dan tuntun. Tuhan pelihara supaya kami mau berjalan dan hidup bersama dengan Tuhan saja. Bapa yang kekal kudus, inilah doa kami yang kami minta dengan iman yang sungguh. Hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah menjadi
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Efesus 5 ayat 1 dan kedua yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil memuji Tuhan dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan kedua, aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur hadirat Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dengan melimpah dengan rahmat-Nya atas kami, yang dengannya kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, sambutlah persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan dalam kasih dan keadilan, dan senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan, Ibu Bapa, untuk boleh menjadi berkat ataupun saluran berkat Tuhan di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warta Pelkat PKLU. Pertama, ibadah rutin terakhir tahun 2020 akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, pukul 17 WIB. Kedua, pengurus PKLU mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu bapak yang namanya sebagai berikut. Ketiga, pengurus PKLU mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Rudi Ririhena dan
tim multimedia yang sudah membantu PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi, bahwa kita semua diutus sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani dan menyampaikan firman-Nya di mana saja kita berada. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Puji syukur kita sudah boleh beribadah. Terima kasih atas kebersamaannya kepada Ibu dan Bapak. Kita jumpa lagi di ibadah rutin bulan Desember. Dan ingat 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.